seorang gubernur yang katanya bak malaikat. Baru saja dikandangin KPK lewat operasi senyap. Katanya religius, merakyat. Bibirnya manis seperti ayat suci yang baru turun dari langit. Saat kampanye dulu, aura kesalehannya bisa bikin tiang listrik ikut mengucap amin. Tapi ternyata, yang satu ini bukan malaikat bersayap, melainkan tikus berdasi yang tahu cara berdoa sebelum mencuri. Senin, 3 November tahun 2025 KPK menjemput Abdul Wahid di Pekanbaru. Tidak dengan karpet merah, tapi dengan borgol berkilau dan wajah panik para ajudan. Operasi senyap itu digelar di kantor Dinas PUPR Riau. Selain sang gubernur, beberapa pejabat juga ikut diamankan. Sampai 10 orang, kuat. Dugaan proyek infrastruktur, atau mungkin makan aspal panas dari pesta korupsi berjamaah. Padahal, Abdul Wahid ini dulunya simbol harapan. Dulu dalam pidatonya, kata bersih keluar lebih sering daripada kata korupsi. Tapi rupanya, kebersihan itu hanya retorika spiritual yang disemir agar tampak mengkilap di baliho. Yang bikin publik terkejut bukan hanya adnya, tapi juga karena Abdul Wahid adalah gubernur pilihan UAS sebagai pemimpin bermarwah. Kini publik bertanya-tanya, marwahnya di mana? Di kantor KPK atau di ruang pemeriksaan gratifikasi? Begitu indah di atas kertas, tapi begitu busuk di balik amplop. Rakyat waktu itu percaya, Wahid adalah simbol pemimpin baru yang bersih. Kini mereka sadar, ternyata yang baru hanyalah gaya mencurinya. Mungkin beginilah hukum alam politik di Indonesia. Setiap kali rakyat menemukan pemimpin, saleh alam semesta langsung menyiapkan pasal korupsi yang sesuai. Wahid seolah sedang membuktikan teori klasik. Kekuasaan itu bukan lagi ujian, tapi jebakan. Ia bukan jatuh karena terpleset, tapi karena sengaja menapaki jalan berlumpur dengan kesadaran penuh. Sambil tersenyum di depan kamera dan berkata, demi rakyat, dari setiap pidato anti korupsi, ada amplop yang disembunyikan. Dari setiap doa kampanye, ada rekening yang tumbuh subur seperti sawit. Ironisnya, Abdul Wahid bukan satu-satunya. Ia hanyalah bab terbaru dari kitab korupsi Indonesia. Edisi religius tapi rakus, mungkin nanti, di ruang tahanan. Ia akan berzikir sambil menghitung hari menuju sidang. Atau mungkin, ia masih berdoa agar proyek terakhirnya tetap jalan. Meski sekarang jalannya menuju penjara sukamiskin. Ternyata iman bisa kalah oleh iming-iming 10%. Inilah tragedi paling lucu sekaligus paling menjijikkan di Republik ini. Ketika doa dijadikan tameng, dan korupsi jadi ibadah terselubung. Penulis Rosadi Jamani Penasatu Kalbar.